Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya mau sharing tentang sebuah aplikasi yang bernama G-Code CNC Formatter. Aplikasi ini berfungsi untuk mengedit file-file G-Code secara otomatis sebelum dikirim ke mesin CNC. Tapi sebelumnya mari kita lihat flow proses file G-Code itu sendiri. Nah, biasanya software CAM mengeluarkan file G-code yang tiap software biasanya format G-code-nya bisa jadi berbeda. Dan setelah itu, sebelum file G-code dikirim ke mesin CNC pun, biasanya atau seringkali file G-code-nya harus diedit dulu, jadi nggak bisa langsung dikirim. Kita harus edit, kita sesuaikan formatnya sesuai dengan format yang bisa diterima si mesin itu. Kita edit kode-kode yang kita butuhkan, kita sesuaikan dengan program report yang kita terima dari CAM programmer. Biasanya seperti itu. Nah, setelah kita edit, baru bisa kita kirim ke mesin CNC. Nah, pertanyaannya adalah, apakah file yang sama bisa dikirim ke mesin yang lain yang option mesinnya berbeda? Nah, itu belum tentu. Untuk mesin-mesin yang lain yang option option mesinnya berbeda, bisa jadi G-code yang dibutuhkannya juga berbeda formatnya. Karena itu beda mesin, beda option mesin, bisa jadi G-code-nya berbeda. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus edit lagi file G-code-nya, kita sesuaikan dengan spesifikasi option mesin yang akan dijalankan gitu. Contoh nih, kita lihat contohnya. Nah, contohnya kita akan menjalankan sebuah file G-code untuk mesin Hitachi misalkan, untuk mesin CNC1 yang namanya mesin Hitachi. Oke, ini adalah contoh editing file G-code yang akan dijalankan di mesin CNC Hitachi. Oke. Yang sebelah kiri ini adalah file-file yang dihasilkan dari software CAM. Ya, ini nama filenya, nomor, dan ini tipe filenya .nc. Ini semua kita harus sesuaikan sesuai dengan kriteria yang diminta oleh mesin Hitachi ini. Apa saja yang perlu diedit? Nah, yang pertama dari tipe filenya. Nah, tipe file G-code dari software CAM dia mengeluarkan file formatnya .nc, sedangkan format file yang bisa diterima oleh mesin Hitachi itu .txt. Nah, dari formatnya saja sudah beda. Kita harus ganti formatnya menjadi .txt. Yang kedua, di dalam file G-code-nya itu terdapat banyak informasi-informasi tambahan. Contohnya seperti ini ya. Ini yang di dalam kurung ini tandanya adalah informasi, tanggal kapan dibuat, nama komputer yang buatnya siapa, nama projectnya apa, cutting tool yang digunakan, dan lain-lain ya. Sedangkan mesin Hitachi yang akan menerima filenya ini nggak bisa menerima ini disebutnya baris komentar ya. Baris komentar lebih dari satu baris. Dia cuma bisa menerima baris komentar satu baris aja. Contohnya seperti ini. Maka baris-baris yang dirasa tidak diperlukan kita harus hapus. Kita harus sisakan minimal satu, atau kita hapus semua itu malah nggak apa-apa, bisa juga itu. Nah, tapi si mesin ini hanya bisa menerima satu baris komentar saja, maka kita pilih komentar yang paling penting di antara komentar-komentar ini apa saja. Oke, contohnya seperti ini, saya pilih
informasi untuk projectnya ini, lokasinya disimpan di mana. Oke, selanjutnya yang ketiga yang perlu diedit adalah kode untuk pergantian tool ya, tool chain. Biasanya tool chain ini menyesuaikan dengan settingan operator mesin ya. Misalkan tool 1 itu disetting di nomor berapa dan seterusnya. Yang ini berarti sifatnya adalah bervariasi. Bisa jadi mulainya dari tool 1 atau bisa jadi mulainya dari tool 10 dan seterusnya. Jadi ini nilainya tidak dihapus tapi berubah-ubah. Inginnya seperti itu ya. Lalu yang keempat yang perlu diedit juga adalah ini, ada kode A0, yang mana kode A0 itu di mesin Hitachi tidak diperlukan ya, maka kita ini harus hapus. Kemudian ada kode H, yang kelima yang perlu diedit adalah kode H. Kode H ini sama, menyesuaikan juga dengan settingan di mesin. Artinya ini bisa berbeda-beda, bisa H1, H2, H3 dan seterusnya. Biasanya supaya mempermudah operator, kode H ini disamakan dengan kode T ini. Misalkan T-nya itu T11, maka H-nya juga H11. Gitu. Itu perlu kita sesuaikan. Lalu yang ke-6 yang perlu diedit juga adalah kode A0 di akhir program. Yang tadi itu kan di awal program, apa saja yang perlu diedit, dan biasanya di akhir program. Nah, di sini di akhir program yang perlu diedit adalah kode A0. A0-nya itu harus dihapus. Oke, untuk satu mesin ini saja ada 6 yang perlu diedit dalam kode G-code ini. Itu dari satu file. Bayangkan jika satu benda kerja itu ada 10 atau 20 file G-code, maka semuanya itu kita harus edit. Kita harus edit, sesuaikan tool numbernya, H-nya, dan lain-lain gitu. Yang mana itu rawan terjadi kesalahan di situ biasanya. Oke, ini untuk mesin yang pertama ya, mesin Hitachi. Kita lihat contoh mesin yang kedua, mesin Hartford. Nah, ini file G-code-nya sama ya dengan yang tadi yang dihasilkannya, tapi editannya nanti beda, disesuaikan dengan mesin yang akan dijalankan ya, mesin Hartford ini. Oke, yang pertama dari tipe filenya. Tipe filenya sama, .nc, yang bisa diterima mesin Hartford ini, tapi nama filenya dia tidak bisa menerima nama file dalam bentuk huruf, harus angka bentuknya. Contoh seperti ini. Ini nama file G-code-nya 1, drilling, roughing, semi finish atau finish. Nah, di mesin Hartford dia tidak bisa menerima file dengan nama menggunakan huruf. Nama-nama filenya itu harus diawali dengan O, 000, baru angka berapa, misalkan program nomor 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu, harus diedit namanya. Lalu yang kedua, nah di dalam program G-code yang asli, yang awal itu ada tanda persen di sini, persen di awal program dan persen di akhir program. Yang mana di mesin Hartford itu tidak bisa membaca itu, jadi kita harus hapus persennya. Jadi seperti ini ya, hapus persennya. Yang ketiga yang perlu kita hapus juga adalah ini, baris-baris informasi atau baris komentar. Di mesin Hartford tidak bisa membaca baris komentar lebih dari satu, atau malah tidak bisa sama sekali. Jadi ini harus kita hapus. Kita hapus baris informasinya ini. Lalu yang keempat, N100G21 ini juga perlu dihapus ya, berdasarkan dari owner mesinnya ini.
dia minta untuk kode G21 ini dihapus. Oke, kita hapus. Kemudian yang kelima, T2M6. Nah, ini yang warna biru ini berarti sifatnya variabel ya, jadi bervariasi, bisa dieditnya itu bisa jadi T1, 2, 3 dan seterusnya, atau malah dihilangkan sama sekali, tidak pakai T ya, tidak pakai kode untuk toolchain. Lalu yang keenam yang perlu diedit, A0 sama A0 ini harus dihilangkan. Lalu yang ketujuh H. Nah, H ini menyesuaikan nanti dengan T-nya, kode T-nya. Lalu yang selanjutnya yang di baris-baris akhir, ini yang tadi di baris awal, kemudian ini tengah programnya, dan di baris akhir kita harus edit A0 dihilangkan, dan juga persennya ini, persen di akhir dihilangkan juga. Dari dua mesin ini saja editannya bisa berbeda ya. Ya itu tadi, sebagai operator mesin, saya dulu pernah jadi operator mesin, dan jadi saya cukup paham ketelitian dan kesabaran yang harus dimiliki ketika mengedit file ini, terutama jika filenya banyak ternyata gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini adalah aplikasi G-Code atau CNC Formatter. Saya sebagai orang yang pernah menjadi operator mesin, di situ saya punya ide untuk membuat sebuah aplikasi yang fungsinya untuk memformat file-file G-Code tadi secara otomatis sesuai dengan mesin yang akan dijalankan. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya mari kita langsung saja ke aplikasinya. Oke, ini adalah tampilan aplikasinya. G-Code CNC File Formatter. Nanti ini adalah salah satu klien yang saya buatkan aplikasi ini. Ya, ini adalah tampilan aplikasinya, CNC File Formatter, dan ini adalah nama salah satu klien saya yang saya buatkan aplikasinya. Nanti teman-teman kalau pesan yang versi Pro, teman-teman juga bisa request ditambahkan nama atau logo workshop atau perusahaan teman-teman di sini, sehingga ini bisa menjadi branding teman-teman ketika ada audit misalnya ke bengkel teman-teman, atau ada kunjungan dari calon customer ke perusahaan teman-teman. Ini bisa menjadi branding bahwa ini adalah aplikasi official untuk workshop teman-teman. Oke, di aplikasi ini mendukung untuk 3 format mesin ya. Di sini ada 3 format. Ada untuk format mesin Hitachi, Hartford, dan Brother. Nah, nanti dari satu file G-code yang diinput di sini, itu kita bisa keluarkan output dalam 3 format yang berbeda ya. Untuk format mesin Hitachi, Hartford, dan Brother. Dalam hal ini 3. Nanti kalau teman-teman punya lebih dari 3 macam format mesin, itu bisa ditambahkan di sini, bisa disesuaikan. Ya. Oke, cara penggunanya cukup mudah. Di sini kita tinggal inputkan lokasi folder tempat file G-code teman-teman. Nah, kita cari di sini bisa, atau kita bisa pastekan langsung lokasinya di sini. Misalkan ini ada project mall, misalkan kita copy aja ini foldernya.
copy lokasinya ya, maaf, lokasi foldernya kita copy, kita paste di sini, sama aja. Atau kita bisa cari lewat sini, kita cari lokasinya di sini, itu sama aja. Oke, setelah kita paste di sini, lalu kita klik refresh. Nah, maka dia akan membaca isi file G-code di dalam folder itu. Kemudian di sini ada pilihan file yang mau diproses yang mana saja. Kalau mau semuanya kita centang semua. Nah, terus tool number. Nah, tadi kan di apa namanya? Di PPT itu tadi saya sebutkan bahwa di situ ada kode yang sifatnya bervariasi ya, variabel yang warna biru ini. Nah, itu kita bisa edit di sini. Misalkan kita pengen toolnya itu mulai dari tool 1. Oke. Tool 1 ini apakah mau diaplikasiin ke semua file G-code? T-nya T1 semua. Nah, kalau mau begitu berarti kita apply. Berarti itu semua file G-code T-nya itu akan T1 semua. Kalau misalkan nggak pakai kode T, kode yang ininya kita pengen hilangkan, misalkan nggak pakai T2M6, kita kosongkan baris itu, bisa juga ini kita hapus aja, nggak usah pakai T. Ini kita hapus, 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 maka nanti akan tidak ada T-nya di dalam kode, di dalam file G-code-nya. Oke, atau kalau kita mau urutkan, kita mau pakai T, kita mulai dari 1. Kita mau urutkan nomornya, nomor program ke-1 itu toolnya tool 1, nomor program kedua tool 2 dan seterusnya. Kita bisa urutkan di sini. Oke, atau mau mulainya dari tool 11 sesuai dengan nomor H-nya, nanti kita bisa urutkan juga di sini. 11, 12, 13. Oke. Terus kalau itu udah semua, udah tinggal klik aja format selected file. Misalkan ini untuk mesin Hitachi ya, kita pilih format selected file. Udah selesai. Sekarang kita buka file, buka lokasi folder yang tadi. Nah, di dalam lokasi folder tadi otomatis akan dibuatkan sebuah folder yang isinya file G-code juga, sama dengan file ini, tapi yang sudah diedit untuk mesin Hitachi. Nah, ini sudah langsung ada namanya, nama projectnya, dan ini nama untuk mesin apa. Di sini misalkan mesin untuk mesin Hitachi. Nah, ini sebelumnya formatnya .nc, sekarang formatnya sudah .txt. Kemudian nih kita buka saja ya, kita buka. Nah, ini nanti kita bandingkan. Nah, ini sebelum diedit dan ini setelah diedit. Sebelum diedit, T-nya ini masih T2, ada G21 dan seterusnya ya, ini masih asli. Dan setelah diedit, maka hasil editannya itu akan konsisten sesuai dengan spesifikasi mesin yang dibutuhkan ya. File komentarnya hanya 1 baris, T-nya menyesuaikan dengan inputan yang tadi kita setting di sini. Terus H-nya juga menyesuaikan sama dengan nilai T-nya dan seterusnya, sehingga file ini bisa langsung dikirim ke mesin Hitachi. Jadi file-file yang ada di dalam folder ini for mesin Hitachi berarti sudah siap dikirim ke mesin Hitachi ya, semudah itu. Kemudian kita cek tadi misalkan file yang nomor 3 T-nya T13, kita cek ya, betul ya, T13, hanya H13 dan seterusnya. Yang nomor 4 juga T14 sesuai dengan settingan yang di sini. Oke, kemudian misalkan kita akan menjalankan
programnya tadi di mesin yang berbeda, mesin hardboard. Maka kita pilih mesinnya sama seperti tadi, kita copy lokasi filenya, copy di sini, paste, kita refresh. Ini untuk mesin hardboard sekarang ya. Select semua file, misalkan kita mau ini mulai dari tool 1, kita urutkan, udah. Habis itu kita format selected file, udah seperti itu. Dia akan membuat folder secara otomatis, folder file untuk mesin hardboard. Nah ini dia, namanya sudah berubah sesuai dengan kriteria mesin tadi, mulai dari 0001, 2, 3 dan seterusnya. Kita cek ya. Nah ini nama file aslinya akan tetap tercantumkan di sini ya, di baris pertama, supaya memudahkan ngecek. Nah ini file aslinya di sini. Ini formatnya sudah sesuai dengan mesin hardboard. Kita cek misalkan nomor 3 apa benar toolnya, tool 3, iya betul. Nomor 4, toolnya 4, hanya H4. Oke, begitu ya teman-teman. Jadi bayangkan kalau dalam satu benda kerja, misalkan buat satu mall graffiti misalkan, itu pasti teman-teman sudah tahu bahwa itu membutuhkan file NC yang bisa jadi puluhan ya, bisa jadi puluhan bahkan mungkin ratusan kalau kalau saking banyak programnya gitu ya. Nah itu dengan aplikasi ini itu kerasa sih sebagai orang yang pernah jadi operator mesin, itu akan sangat membantu sekali dan meminimalkan potensi kesalahan ya, yang penting itu. Jadi output filenya itu akan konsisten, formatnya itu akan selalu sama, dan yang paling penting sebagai pengguna juga, sebagai operator itu akan sangat terbantu sekali ya gitu. Oke, satu lagi saya mau tambahkan, ini mungkin ada yang lewat sedikit. Nah di sini juga kita bisa save perubahan yang terjadi di sini. Contohnya yang terakhir tadi kita kan format untuk mesin hardboard ya. Nah di sini ada satu tombol untuk menyimpan perubahannya itu apa saja. Kita klik, maka di sini di mesin hardboard akan ada satu file tambahan nih, lognya apa saja di sini akan tampilkan. Nah jadi di sini ada historinya. Jadi file yang diproses itu ada 4 file, namanya ini toolnya tool 1 dan nama filenya menjadi ini gitu. Terus program nomor 2, toolnya tool 2, nama filenya menjadi ini gitu. Jadi historinya ada, kita bisa track gitu. Dan nanti kalau misalkan mesinnya teman-teman itu butuh informasi yang lebih lengkap dari ini, itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan file G-code yang dihasilkan dari software CAM. Kalau yang ini kan ada informasi material misalkan, itu kita bisa tampilkan juga nanti di lognya itu. Atau yang paling penting biasanya nama tool, panjang tool, dan settingan toolnya ya. Nah itu terutama itu nanti kita bisa tambahkan di log, bisa di custom juga. Oke, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.